Menurut beberapa research, untuk menjadi sukses dan kaya, itu kita harus memiliki prinsip. Sebelumnya, hari ini kita akan bahas bukunya Ray Dalio tentang Principles, dan ini sangat menarik sekali menurut saya. Yang belum subscribe, silakan subscribe dan tonton video ini sampai habis. Sebelumnya, pengarang buku Principles ini adalah Ray Dalio. Ray Dalio ini adalah American businessman gitu ya, dan dia seorang hedge fund managers juga. Dia membuat sebuah perusahaan namanya Bridgewater Associates, dan hari ini dia termasuk 100 orang yang paling kaya di Amerika. Jadi sebenarnya Sobat Mania, buku ini akan sangat menarik gitu ya. Nanti saya akan jelaskan bab per babnya tentang buku ini. Kalau dilihat dari bukunya, memang yang saya punya adalah hardcover edition. Ini ada 563 halaman di buku ini, dan menceritakan 3 bagian. Bagian pertama adalah Where I'm Coming From. Di situ dijelaskan dari mana sih Ray Dalio asalnya, masa kecilnya, dari dia lahir kemudian dia besar gitu. Yang kedua, di part yang 2, Ray Dalio menceritakan life principles, atau dari mana sih dia dapat prinsip tentang hidup, kemudian belajar dari kesalahan dia, bagaimana proses 1, 2, 3, 4, 5 yang dipetakan dia ketika seseorang mau berhasil di dalam hidup. Yang ketiga, bicara di buku ini atau part 3-nya itu bicara tentang work principles. Nah, di work principle lumayan detail Sobat Mania, ada 16 chapter yang diceritakan dengan bagus sekali oleh Ray Dalio. Nah, di situ dijelaskan tentang people, cultures, dan bagaimana Ray Dalio membentuk mesin. Mesin itu kalau Kang Review bilangnya adalah sistem. Pertanyaannya adalah, dari mana sih datangnya sebuah prinsip gitu ya? Kalau prinsip itu adalah hal-hal yang kita percayai, yang akan kita jalani di dalam kehidupan kita, baik kehidupan ataupun pekerjaan. Nah, menurut Ray Dalio, prinsip itu berasal dari 3 sumber. Yang pertama adalah experience atau pengalaman. Yang kedua adalah refleksi, ada hal-hal yang besar terjadi di hidup kita sehingga kita ngebentuk sebuah prinsip supaya hal-hal yang tadi itu ketika kita jalani akan lebih mudah, atau biasanya kita akan bisa bangkit ketika gagal. Nah, yang ketiga, prinsip itu datangnya dari others. Dari others itu maksudnya dari keluarga, dari orang-orang besar, orang-orang yang terkenal, sahabat, dan orang-orang yang menginspirasi kita. Nah, disebutkan juga di chapter awal sebelum sebelum buku ini dimulai, Ray Dalio bilang kira-kira seperti ini. Dia agak khawatir prinsip yang dituliskan di buku ini mendistrak prinsip yang ada di masing-masing orang. Karena memang Sobat Mania, sebenarnya prinsip itu di masing-masing orang berbeda. Jadi sebenarnya dia bilang kalau misalnya mau skip pun di part yang pertama tentang prinsip hidup dia atau cerita tentang background dia, itu tidak apa-apa gitu ya. Jadi tidak mengapa kalau misalnya itu di skip. Sobat Mania, di halaman introduksi ada kata-kata yang ngena banget ke saya gitu ya. 3 hal yang disebutkan oleh Ray Dalio, ya dikasih judul sama dia, think for yourself. Yang pertama adalah what do you want? Apa sih yang jadi keinginan kita gitu ya. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah what is true? Apa yang benar gitu ya. Kadang-kadang kita harus membedakan gitu ya, apa yang menjadi goals-nya kita dan apa yang menjadi desires-nya kita. Karena memang kalau bicara keinginan atau desires itu banyak banget. Nah, kita harus menetapkan goals-nya kita. Makanya dibuat pesan yang kedua untuk berpikir ke diri kita sendiri itu adalah what is true. Dan yang ketiga ya adalah what are you going to do about it. Ini terkait nomor 1 dan nomor 2. Jadi ketika kita memilih goal kita apa,
Kemudian pertanyaan terakhir atau pertanyaan ketiga adalah apa yang akan kita lakukan untuk mencapai goal itu. Jadi memang Sobuk Mania, kenapa saya bilang buku ini sangat menarik, karena di awal saja gitu ya sudah sangat-sangat trigger kita untuk berpikir think for yourselves. Sobuk Mania, saya akan coba jelaskan part yang pertama yang judulnya Where I'm Coming From, dari mana aku berasal gitu ya. Jadi secara singkat dari prinsipal Ray Dalio ini gitu ya, di part pertama itu menjelaskan dari Ray Dalio lahir, kemudian dia pernah bekerja di New York Stock Exchange gitu ya sebagai clerk. Sebagai clerk maksudnya dia juru tulis di situ gitu ya sambil kuliah. Dan dari situ kita tahu bagaimana dia mendapatkan prinsip tentang hidup dan prinsip tentang pekerjaan. Dan bagaimana dia menjadi tertarik tentang instrumen keuangan, stock exchange, kemudian bicaranya saham dan instrumen keuangan lainnya. Sobuk Mania, di chapter 2 kita dijelaskan sama Ray Dalio apa sih prinsip tentang hidup yang dianut oleh Ray Dalio gitu ya. Jadi diceritakan di chapter 2 ya, ada satu hal yang saya suka banget gitu kalimatnya, embrace reality and deal with it. Jadi memang kadang-kadang kita bicara tentang kehidupan ini, kita kadang-kadang tidak memeluk kenyataan yang ada. Ya, kebanyakan orang masih suka drama, kebanyakan orang masih suka denial gitu. Jadi hal yang pertama ketika bicara tentang prinsip hidup menurut Ray Dalio adalah bagaimana kita memeluk kenyataan. Di chapter 2 ini juga dijelaskan sama Ray Dalio, dia mengungkapkan atau mengibaratkan waktu di dunia ini ibaratnya aliran sungai. Jadi kita sedang ada di sebuah perahu dan ini kita sedang menyusuri aliran sungai, dan ketika kita menjumpai masalah atau kita menemui suatu tantangan atau challenge, yang harus kita lakukan adalah memilih ke kanan atau memilih ke kiri. Nah, sebenarnya Ray Dalio bilang di buku ini, ketika itu aliran sungai dan kita nggak bisa balik lagi, karena waktu itu seperti yang kita tahu tidak bisa kembali lagi, yang kita lakukan adalah memilih dan stick with it. Artinya adalah kita memilih, kemudian kita bertanggung jawab dengan pilihan kita itu tadi. Jadi tidak bicara benar atau salah. Di part 3 atau bagian work principle dari bukunya Ray Dalio ini diceritakan sangat detail sekali Sobuk Mania. Jadi sebenarnya ada 16 hal yang sangat detail dan bagus sekali dan sangat terapable lah ya, bisa diterapkan oleh kita. Itu ada 16 hal. Intinya Sobuk Mania, ketika bicara work principle, Ray Dalio itu ada bicara tentang 3 hal saja. Yang pertama adalah tentang people atau orang-orang yang bekerja ke tujuan yang sama. Kemudian bicaranya culture, bagaimana Ray Dalio itu berpikir kita harus open minded gitu ya. Kemudian kita juga harus mendengarkan yang lain. Dan yang selanjutnya adalah bicara tentang culture itu, bagaimana semua orang gitu ya ngebangun dan evolve untuk mesin yang sama. Nah, mesin yang sama di sini maksudnya adalah, kalau menurut Kang Review itu adalah bagaimana culture dan people itu membentuk yang namanya sistem. Di bagian ketiga atau part 3 yang work principle ini, yang Kang Review suka banget adalah dia bicara bagaimana be radically open minded. Jadi memang Ray Dalio itu prinsip yang sangat dipegangnya bicara tentang pekerjaan adalah bagaimana melihat orang-orang berpikiran berbeda dari dia. Jadi Ray Dalio ini sangat menghargai orang-orang yang berbeda pendapat dengan pendapatnya dia, bukan malah menjatuhkan orang-orang yang tidak sejalan dengan idenya dia. Justru sebaliknya Sobuk Mania, Ray Dalio mau ketika dia diskusi, semua orang itu tidak hanya mengiyakan karena dia CEO, karena dia foundernya Bridgewater gitu ya ketika dia berada di kantor, tapi bagaimana orang memandang idenya atau memandang yang plannya dia itu berbeda. Jadi sekali lagi ini kenapa saya suka banget gitu ya, karena memang Ray Dalio ini cara berpikirnya itu berbeda banget.
Mungkin itu Sobuk Mania review singkat tentang buku Prinsipal Ray Dalio. Saya sangat sarankan Sobuk Mania untuk membaca buku ini gitu ya. Kalau Kang review waktu beli buku ini gitu ya, hampir 2 minggu menghabiskan waktu untuk membaca buku ini. Ya diselingi pekerjaan juga gitu. Nah, kalau dari Kang review pribadi, buku ini sangat detail, bagus, dan sangat terapable ya, seperti yang Kang review bilang tadi. Ini sangat bisa diterapkan. Ini buku ini beberapa kali Kang review baca gitu ya, karena ada beberapa hal yang tidak paham gitu ya, atau kadang-kadang ada jumpa suatu experience gitu ya, teringat gitu ya tentang pekerjaan. Kemudian saya buka buku, Kang review buka buku ini, dan akhirnya oh kira-kira seperti ini gitu ya. Kemudian selanjutnya buku ini kenapa saya sangat sarankan untuk dibaca gitu ya. Buku ini di setiap, kan ada 3 bagian tadi ya, tentang dari mana asalnya Ray Dalio, kemudian yang kedua prinsip tentang hidup, dan yang ketiga itu prinsip tentang pekerjaan. Di masing-masing bagian itu sebenarnya ada kayak map gitu ya, kayak ada diagram, table gitu yang menjelaskan. Nanti di 200 halaman ini akan dijelaskan 1, 2, 3. Jadi sangat clear banget untuk dibaca gitu. Kalau boleh kasih masukan untuk buku ini gitu ya, Sobuk Mania, ini buku 563 halaman dan sangat tebal. Kita tahu harsh truth-nya, fakta yang pahit gitu ya. Banyak orang tidak begitu suka membaca gitu ya. Kalau melihat buku ini gitu ya, yang sangat tebal ini gitu ya, orang akan skip duluan. Jadi sarannya Kang review adalah buku ini baiknya dibagi 3 gitu ya, part 1, part 2, dan part 3. Part 1-nya tentang Ray Dalio, part 2-nya tentang prinsip hidup, dan part 3-nya itu tentang prinsip bekerja. Dan Sobuk Mania yang mau komentar atau yang mau ngasih saran untuk Sobuk Indonesia, silakan saja. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Saya Abi, Kang review. Sampai jumpa minggu depan. Ciao.